Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keberlakuan akuntansi pertanggungjawaban. Sebelumnya perkenalkan, saya Jumali Hasan dari kelas akuntansi A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 sub materi, yakni akuntansi pertanggungjawaban, dan akuntansi konvensional, serta jaringan pertanggungjawaban. Dan beberapa sub materi lainnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja pada sub materi yang pertama, yakni akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat tanggung jawab itu dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi yaitu untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat ataupun orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Kemudian yang berikut, di sub materi yang kedua ada yang namanya akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional. Nah, akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat ataupun pada fungsi dari biaya. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban ini lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Akuntansi pertanggungjawaban ini memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dari segi perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan setiap struktur organisasi, dan pertanggungjawaban secara hierarki, serta mendorong keberhasilan manajer mencapai suatu tujuan. Kemudian pada sub materi yang ketiga, yakni jaringan pertanggungjawaban. Nah, dalam jaringan pertanggungjawaban ini, struktur organisasi diharapkan mampu menjelaskan hubungan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individu. Nah, jaringan organisasi ataupun pertanggungjawaban ini secara ideal mampu menggambarkan bagaimana sih masing-masing fungsi mampu mengelola input untuk menghasilkan output secara efisien. Nah, selain itu, keselarasan hubungan antar fungsi dalam struktur organisasi ini dapat dipenuhi jika dilakukan analisa struktur organisasi, juga penentuan pendapatan dan beban secara benar. Nah, itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen pusat. Pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori. 1. Pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlukan sebagai pusat pendapatan. Contohnya, dari pusat pendapatan meliputi departemen pemasaran, pusat distribusi, bagian barang jualan di toko serba ada, atau tenaga penjualan individual. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi pada aktiva atau biaya dari barang atau jasa yang akan dijual. Yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Secara umum, pusat biaya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama A. Pusat biaya teknik atau pusat biaya standar. Pusat biaya teknik merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. B. Pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan erat dengan output yang dihasilkan. Output pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan satuan nilai moneter. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah segmen yang dimana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun atas biaya manajer. Dievaluasi
Berdasarkan efisiensi mereka dalam penghasilan, pendapatan, dan mengendalikan biaya. Contohnya, umum dari pusat laba adalah divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Yang keempat, pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margins, kontribusi, dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. Mereka diharapkan untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara laba dan dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Sartika Musi. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama ada korelasi dengan struktur organisasi. Yang kedua menetapkan pertanggungjawaban. Dalam yang bagian E, korelasi dengan struktur organisasi, ada yang pertama struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi, tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Yang kedua, struktur horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur mengendalikan suatu pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau pusat biaya fungsional. Mereka bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan pendanaan, atau dengan kata lain atas seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Yang ketiga, pemilihan struktur. Jenis struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong para manajer untuk menggunakannya sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan. Bagian F, menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Pengaruh perilaku yang menguntungkan dari pembebanan tanggung jawab adalah fungsi-fungsi tertentu kepada individu didukung dengan riset-riset empiris yang sayangnya saling ketergantungan dari berbagai segmen atau organisasi seringkali menimbulkan kesulitan dalam membuat gambaran tanggung jawab yang jelas. Seseorang yang diberikan tanggung jawab atas suatu aktivitas atau fungsi yang mungkin pada kenyataannya membagi tanggung jawab tersebut dengan atasannya. Perkenalkan, nama saya Isti Juisti Hipi. Materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan mempertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Setiap elemen biaya atau pendapatan, baik yang berada dalam anggaran maupun dalam akumulasi hasil aktual, seharusnya ditelusuri dengan segmen jaringan mempertanggungjawaban, di mana tanggung jawab atas hal tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Proses penyusutan anggaran akan paling efektif jika dimulai dari tingkat organisasi atau tingkat jaringan paling bawah, untuk mana anggaran disusun dan kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi melalui suatu rantai komando yang berbentuk seperti piramida. Yang kedua yaitu akumulasi data, untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos dan laba. Beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan
klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang ketiga yaitu pelaporan pertanggungjawaban, yaitu di mana produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat di mana biaya dikendalikan dan efisiensi manajerial diukur, pencapaian tujuan dinilai. Berikut yaitu asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. A. Manajemen berdasarkan perkecualian MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. B. Manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk pencapaian yang disetujui bersama. C. Struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. D. Para manajer dan bawahan rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. E. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan perkecualian. Manajemen berdasarkan perkecualian mengasumsi bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengkonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Yang kedua yaitu manajemen berdasarkan tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan pengendalian diri. Hal ini merupakan suatu pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai respon manusia yang disfungsional yang dipicu oleh usaha untuk mengendalikan operasi menggunakan dominasi. Nah, orang-orang membenci batasan-batasan biaya, mereka kurang suka didominasi dan diberitahu apa yang mereka lakukan serta kapan dan bagaimana melakukannya. Mereka ingin melakukan tugas dengan cara mereka sendiri karena mereka yakin bahwa mereka mampu mengarahkan diri dan pekerjakan mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurul Alam Iftine akan melanjutkan pembacaan materi. Topik yang pertama yaitu kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasional ditingkatkan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban, kerelaan untuk menerima tanggung jawab tergantung pada bagaimana mereka memandang diseleksi dan pengendalian mereka atas sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Mereka akan bereaksi ke arah yang semakin menguntungkan jika budaya organisasi memberikan kepada mereka kebebasan untuk melakukan kewajiban mereka dengan cara mereka sendiri sepanjang mereka memperoleh hasil yang dikehendaki. Topik selanjutnya yaitu kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Mereka akan memandang segmen mereka dan diri mereka sendiri sebagai bagian yang penting dari perusahaan secara keseluruhan dan akan lebih rela untuk berjuang mencapai tujuan.
Mereka akan menerima pelaporan kinerja sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk melakukan koreksi atas tindakan. Semangat kerjasama mereka akan meningkatkan karena mereka yakin bahwa mereka bekerja untuk mencapai tujuan bersama.